pagi ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang banyak diceritakan orang, tetapi sebenarnya yaitu ya mereka memakai sudut pandang yang lain, tidak memandang dari sudut pandang Alkitab, sehingga wah ini paling banyak nih ya, sehingga banyak meleset, saudara, banyak meleset. Saya pernah bertemu dengan pernah ngobrol dengan satu orang pilot. Saya katakan gini pada dia, kalau saya pada saat itu saya lagi ngobrol sama pilot di Amerika, dan saya katakan kalau saya terbang dari Los Angeles ya ke Indonesia dan saya meleset 1 derajat saja, 1 derajat nggak banyak-banyak, saudara, nyampe nya di mana? Dia bilang, wah itu nggak nyampe Indonesia. Nah, maka dari itu, saudara ya, kita bisa sampai India, bisa nyampe Tibet, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemelesetan ini loh yang sering kali jadi masalah di kekristenan. Kenapa? Karena Kristen plus plus. Maksudnya Kristen dicampur sudut pandang apa? Tradisi, ya. Terus kemudian Kristen di apa namanya? Ditambahi dengan bermacam-macam ajaran yang bukan ajaran Tuhan Yesus, ya. Judul pagi ini adalah penghakiman dan apa yang terjadi setelah kematian. Ya, saya langsung lanjutkan, saudara, supaya saudara makin kaya pagi ini. Nah, kehidupan setelah kematian telah menjadi misteri, ya, misteri yang selalu menarik dibicarakan, diseminarkan, bahkan sampai dituliskan menjadi banyak buku dari berbagai sudut pandang agama. Semua agama ada, saudara, bahkan kepercayaan ada. Bahkan ateis pun yang tidak percaya Tuhan nulis buku, saudara. Ya, nah saya punya beberapa buku, e-booknya yang ada mengenai ini, dan ada beberapa hard copy juga ada, ya, di berbagai sudut pandang agama, kepercayaan dan keilmuan. Ya, ada sebuah video yang viral, pada saat itu Pak Mahfud, calon wakil presiden Republik Indonesia, ngomong mengenai kehidupan setelah kematian. Orang langsung cari bukunya, termasuk saya. Dan saya pelajari, oh ternyata ada seorang yang mengkolek semua data, ya, supaya apa? Orang-orang ini secara medis, jadi di seluruh Amerika dicari datanya mengenai orang-orang yang bangkit dari kematian. Nah, saya tidak pakai buku itu, saudara. Saya tidak pakai buku itu. Saya pakai Alkitab, ya. Kita lihat, ya ini, saudara, lihat ya. Bahkan kalau kita baca Alkitab, ya, yang namanya kebangkitan orang mati itu salah satu dasar atau fundamen dari dasar-dasar kekristenan. Ya, itu diajar. Kenapa? Karena itu penting. Ya, gini, tidak ada satupun agama yang mengajarkan adalah apa? Kehidupan setelah kematian seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ya, diajarkan oleh Yesus. Ya, sebab itu saya bacakan, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, jadi kita lihat, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini rupanya modul 1, ya. Dan dasar kepercayaan kepada Allah itu modul 2, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, nah, penumpangan tangan itu modulnya, dan kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Pagi ini kita sudah on the right track. Betul-betul harus kita pelajari bahwa kebangkitan orang mati seharusnya di gereja-gereja diajar sebagai dasar. Makanya Impact Community sudah betul-betul mengajarkannya dengan sangat baik, ya. Nah, ini buku-buku yang setahu saya, dan ini sangat banyak buku. Ini sebagian dari buku-buku yang beredar, ya. Di Indonesia juga cukup banyak. Ketika kita masuk ke toko buku Kristen, kita melihat ini yang terjadi, ya. Ini banyak sekali, dan sekali lagi, ya, yang nulis ada yang ngaku pernah mati, ya, ada yang ngaku pernah mati, dan kemudian yang nulis yang ngaku sudah mati, dan juga kemudian mati lagi, ya, dan beberapa penulis belum mati, ya. Jadi ini luar biasa, saudara, ya. Nah, kita akan pelajari dulu mengenai kebangkitan tubuh, ya. Kebangkitan tubuh. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita konsentrasi, ya. Kebangkitan tubuh itu kalau kita pelajari Alkitab, maka kebangkitan tubuh seperti yang diperagakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita nggak bisa pakai teorema yang lain. Kalau kita mau bicara mengenai kebangkitan tubuh, itu harus seperti yang diperagakan, ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini kita bicara, ya, kehidupan setelah kematiannya.
kebangkitan tubuh seperti yang diperagakan oleh kebangkitan Yesus Kristus itu ada di 1 Korintus 15 ayat 20. Berarti kan sungguh-sungguh yang saya kasih warna merah. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini banyak pertanyaan seputar ini. Banyak orang berkata, dia bilang sama saya kebanyakan seperti Vivi manggil saya Kak, ya. Banyak manggil saya Kak. Ini kan jelas, ini salah kayak ayatnya. Kan yang pernah Tuhan Yesus pernah bangkitin orang mati. Kan kenapa Yesus disebut yang sulung? Ya, kenapa Yesus disebut yang sulung? Kan beberapa orang mati dibangkitkan. Bahkan Rehoboam ya, itu membangkitkan banyak orang mati di Afrika. Ya, Suset Hattings itu disuruh sama Rehoboam untuk untuk mendoakan orang mati dan orang mati bangkit. Tetapi kenapa Yesus disebut yang sulung? Sebelum Yesus bangkit, ada beberapa orang yang mati dan dibangkitkan, bahkan oleh Yesus sendiri. Saya berkata, Bapak, Ibu, Saudara, mereka yang dibangkitkan pada akhirnya akan mati juga. Tapi Yesus ya mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Itu yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal. Ngerti ya, saudara ya? Jadi jangan berkata, loh, Yesus kan pernah membangkitkan orang di Yairus. Kita mesti lihat secara garis besarnya, saudara. Nah, yang diperagakan itu seperti ini. Mari kita baca Filipi 3 ayat 20-21. Saya udah mempersingkat aja karena ini banyak sekali bahannya. Karena kewargaan kita terdapat dalam surga. Ini penting. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita. Nah, kata-kata mengubah kalau saudara teliti ya, itu luar biasa ya. Akan mengubah tubuh kita yang hina ini ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Apa itu? Setelah dibangkitkan. Tubuh Yesus setelah dibangkitkan, yang diperagakan oleh kebangkitan Yesus. Makanya ada istilah mengubah. Masih di bagian yang sama. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini proses ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, nah, bagian ini, saudara jangan hilang dari bagian itu ya. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi Allah tidak jadi seperti tubuh yang diperagakan, tubuh kebangkitan yang diperagakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini bicara mengenai tubuh kebangkitan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Bagian ini, saudara. Bagian ini. Jadi kehidupan setelah kematian itu unik sekali. Nah, kebangkitan tubuh seperti Yesus itu seperti apa? Bisa makan minum, saudara. Ya, makanya saya sedikit ketawa, saudara, ketika harus bicara dengan banyak orang yang percaya bahwa maaf, saudara harus baca Alkitab ya, harus baca Alkitab sebagai satu-satunya ya, atau dikatakan gini, sumber utama kebenaran. Orang berkata seperti ini, nanti di surga ya setelah mati nanti kita akan nari-nari, kita akan keliling-keliling takhta. Nah, itu kan ya, kita akan gitu. Nah, itu kan kayak Casper, saudara. Seperti Casper, ya, yang minum airnya jatuh, yang makan buah apelnya jatuh gitu kalau makan apel. Nah, kenapa? Kita lihat, saudara, dasarnya apa? Markus 14 ayat 25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Ya, yang tidak diminum oleh Tuhan adalah hasil pokok anggur. Yesus tidak apa? Bukannya berkata gini, aku tidak minum apapun sampai nanti dalam kerajaan Allah. Yesus hanya ngomong, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur. Jadi Yesus tidak minum wine. Yesus tidak minum sari anggur. Nangkep ya, saudara ya? Lanjut, saudara. Saudara pasti kalau lihat foto ini, saudara pasti tahu ada fragmen ini ada di mana. Ya, cerita ini di mana? Setelah kebangkitan, murid-muridnya kabur semua, kembali jadi nelayan, terus kemudian Yesus menunggu di bagian ini. Yang pernah ke Israel tahu ya di situ, Yesus bakar ikan, ya, Yesus bakar ikan, dan kemudian apa? Menyediakan sarapan pagi.
buat murid-muridnya. Ini sweet sekali, ini manis sekali. Dalam Yohanes 21 ayat 13-14, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Di situ peristiwa itu menggambarkan bahwa Yesus makan. Ya, Yesus minum dan Yesus makan. Jadi tubuh kebangkitan itu seperti apa? Yang bisa makan minum, ya. Nah, ini Saudara, ya. Tubuh kebangkitan, tubuh materi yang dapat disentuh, bisa makan dan bisa minum. Jangan hanya berkata bisa makan tapi tidak boleh minum, itu salah. Bisa kesedak. Lukas 24 ya, Lukas 24. Sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Ini shalom. Tetapi kita harus memaknai shalom itu dengan benar. Nanti ya suatu ketika kita akan bahas mengenai shalom. Mereka terkejut, murid-murid Yesus terkejut. Dan takut tuh saudara. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, saudara mesti garis bawahi. Berarti di masyarakat Yahudi pada saat itu, ya, sudah mereka juga mengenal dan menyadari ada urban legend, ada hantu. Jadi mereka itu ketika Yesus masuk, mereka coba saudara, yang ada di otak mereka berkata apa? Ini hantu. Akan tetapi ia berkata kepada Yesus, berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Padahal sudah diajari Yesus 3,5 tahun. Lihatlah tanganku dan kakiku. Itu menunjukkan loh. Aku sendirilah ini loh. Itu kebangetan loh saudara. Ya, aku sendirilah ini. Peristiwa sejenis pernah terjadi tapi Yesus belum mati. Belum bangkit. Kapan? Waktu di danau. Mereka teriak semua. Itu hantu. Itu Yesus ngomongnya hantu. Kurang ajar itu. Kurang ajar. Bayangin 3,5 tahun makan bersama Yesus, jalan bersama Yesus ya, tidur sama-sama Yesus ya. Itu sampai baunya Yesus dia tahu tuh murid-muridnya. Terus kemudian pakaiannya Yesus seperti apa? Yesus jalan di atas saya dan mereka teriak semuanya itu hantu. Dan tahu Yesus ngomong apa? Aku sendirilah ini. Saya yakin ada nada apa? Gregetan di sini. Akan ada nada gregetan. Rabalah aku. Ini kalau dikasih intonasi luar biasa. Rabalah aku. Dan lihatlah. Gemes ini. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Masih ingat berapa bapak ibu saudara yang percaya kalau setan itu nggak bisa injak tanah? Oh iya, saya lupa bicara. Sebelum saya terima Yesus, saya ini indigo, saudara. Ya, jadi dari kecil saya bergaul dengan setan. Jadi ketika disuruh mempersiapkan bahan ini, wah, saya jelas ketawa. Kenapa? Karena penipuan banyak terjadi. Seperti orang-orang daerah timur yang berkata begini, oh kalau belum 40 hari, mama belum balik naik ke surga. Sebelum hari ketiga, itu masih kakek nenek masih keliling-keliling rumah. Masih butuh itu biapong. Biapong itu bakpao, saudara. Dan perlu kepala babi. Kan gitu, saudara. Sebelum hari ketiga dia belum masih ada ron-ron katanya, masih keliling-keliling di rumah. Kalau belum 40 hari dia belum naik. Yang naik ke surga itu Yesus. Bukan engkong saudara, bukan emak saudara, bukan mama saudara. Makanya penipuannya di situ. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, kamu punya makanan? Kalau Yesus nggak makan, Yesus nggak akan tanya, kamu punya makanan? Kalau saya ke rumahnya Vivi, saya ngomong gini, ada makanan Vivi di kulkas? Gitu. Kan gitu. Kalau sekarang. Nah, lanjut ya saudara. Nah, ini loh saudara. Itu lihat, ini lukisan bagus banget ya, lukisan bagus banget. Si Thomas disuruh seperti itu, walaupun ini berlebihan ya saudara, berlebihan suruh masukkan tangannya ke situ, nggak seperti itu juga sih ya. Tapi ini lukisan-lukisan bagus. Tapi lihat ekspresinya Thomas saudara. Ini tubuh, ini tulang, ini daging. Bukan ketika Yesus hanya roh itu ditembus tangannya, tembus ke belakang, enggak seperti itu. Ya, ya kita lihat saudara, tubuh yang sama tapi kualitasnya beda. Itu tubuh kebangkitan itu. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
Waduh, betapa beruntungnya kita ya diberitahu rahasia firman Tuhan. Kita tidak akan mati semuanya. Makanya kalau kita seringkali terminologi kalau saudara baca ya kolom di koran, sekarang nggak tahu ya koran masih ada atau enggak ya, dikatakan kolom di koran ya, telah dikatakan kalau orang mati dikatakan gini, telah pulang ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa. Nah, betul loh, kita tidak pernah disebut mati loh, tidak pernah disebut mati, kita pulang ke rumah Bapa. Ini menyitir katanya Cak Lontong, saudara. Cak Lontong dikatakan gini, kalau pulang pastikan dulu, kalau nanti mudik lebaran pastikan dulu punya kampung halaman. Jadi tidak semua orang bisa pakai terminologi pulang. Ya, pulang kemana? Ya, pulang kemana, saudara? Ya, itu dikatakan apa? Dalam sekejap mata. Bayangin. In the blink of an eye dikatakan apa? Pada waktu bunyi nafiri terakhir. Saudara kalau baca kitab Wahyu bisa jelas nih. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Oke. Saya nggak bisa terlalu cepat. Beberapa teman berkata gini, Son, surga itu alam roh. Saya bilang ini, oh gitu ya. Ya sudah, kamu percaya. Nah kalau kamu percaya apa? Surga itu tempat tubuh kemuliaan. Loh, kok begitu? Seperti tubuh yang diperagakan Yesus. Enggak kok, roh. Itu Yesus saja. Padahal kita udah baca ayat-ayat sebelumnya. Perhatikan ayat 52. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau itu alam roh, berarti orang-orang mati dibangkitkan setelah diadili karena surganya, ada alam roh, berarti setelah dibangkitkan, diadili, dimatikan lagi supaya bisa masuk alam roh. Ayo, logiknya dipakai. Ini Pak Fardi senyum-senyum. Makanya saya suka lihat lihat video saudara ini. Lu kan bener. Ngapain pakai dibangkitkan? Ngapain pakai dibangkitkan kalau surganya alam roh? Lagi pula yang berkata, oh kita akan keliling-keliling tata Allah. Nggak ada di Alkitab seperti itu, saudara. Oh, nanti kita pakai baju putih dari atas bawah itu baju putih. Daster. Gitu kan. Banyak orang-orang di situ loh, saudara. Makanya tanya sekarang. Kebenaran Alkitab ngomong ini. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh kemuliaannya setelah kematian nanti, tubuh kemuliaannya nanti ya setelah setelah pengadilan, tubuh kemuliaannya adalah seperti apa? Seperti tubuh Adam. Tadi ngomong Yesus. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Makanya tanya sekarang, kalau tidak ada dosa, umur Adam berapa? Umur Hawa berapa? Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, apa perlu surga? Ayo mikir. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu surga. Karena bumi ini, jangan dipotong ya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, maka tidak perlu surga. Karena bumi ini jadi surganya. Sayang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi kalau sayang, maka dari itu, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka umur manusia itu tidak terbatas. Sama seperti kita nanti di langit baru, bumi baru. Ya. Kalau langit baru, kalau bumi baru itu di Bandung, Vivi, itu tempat persemayaman jenazah ya. Ya, kebangkitan ya yang seperti diperagakan oleh Yesus. Lu baca satu-satu, Saudara. Ya, saya sudah ngomong tadi itu, Saudara. Nah, sudah lihat, Saudara. Nah, kita lihat. Menarik sekali kan kebenaran firman Tuhan itu. Makanya saya katakan, ini loh yang harusnya kita pikirkan. Inilah yang ku renungkan. Waduh, itu taruh. Makanya jangan hanya pas susah saja mikirin surga. Setiap hari itu kerinduan kita. Ya, kayak kita tuh seperti anak kecil loh, saudara. Kalau mau diajak ya, kalau kita punya anak dan kita ngomong nanti ya, kalau papa mama sudah libur, kita ke Bali ya. Itu in every single day tanya, kapan ke Balinya? Kapan ke Balinya? Kapan ke Balinya?
Kapan kembalinya? Harusnya di gereja, kehidupan setelah kematian ini diajar supaya apa? Itu jadi kerinduan. Hanya satu kerinduanku. Aduh, itu loh saudara. Apa yang terjadi setelah kematian? Kematian itu tidak menakutkan. Itu yang dijanjikan oleh Yesus, loh saudara. Ya, ada dua macam eskatologi. Ya, eskatologi secara pribadi dengan eskatologi korporat. Atau saya ngomong gini, kedatangan Yesus kedua kali itu ada dua jenis. Kedatangan secara rame-rame, jemput kita semua, dan jemput kita secara pribadi. Itu bisa jadi nanti malam loh Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi nanti malam kita lagi duduk, lagi tiduran di ujung, kita lagi tiduran dan habis berdoa dan ada malaikat duduk di ujung ranjang kita dan berkata, ayo pulang. Loh iya dong, siapa yang bisa tahu kedatangan Yesus secara pribadi? Tidak ada. Maka dari itu kita mesti bersiap. Saudara mesti tahu, ya, pulangnya kemana. Jadi apa yang dimaksud dengan kematian menurut Alkitab? Tidak semua berhentinya nafas, bukan. Ya, kita lihat ya, ini lengkapnya. Putusnya relasi manusia dengan Allah. Putusnya relasi manusia dengan Allah. Ya, kematian. Ya, kalau kita baca di kitab Kejadian, kalau kamu makan, kamu mati loh. Pada dasarnya perkataan ini itu jangan dianggap sebagai hal yang literal. Hawa ketika makan dikasihkan suaminya. Hawa memberikan buah itu kepada suaminya. Ini figuratif ya. Itu dalam keadaan hidup. Hawa, Adam juga ketika makan hidup. Tidak mati secara fisik. Ya. Putusnya relasi manusia dengan Allah yang sebagai sumber kehidupan. Nanti saudara boleh screen grab ya. Itu ada Efesus 2 ayat 1, Roma 5 ayat 10. Tetapi nurani yang masih berfungsi, kehendak bebas manusia masih bisa memilih yang baik yang jahat menurut standar moral. Kematian itu tidak bisa mencapai standar moral Allah. Makanya kalau kita periksa kitab Roma, dikatakan manusia telah kehilangan. Bahasa aslinya kekurangan. Nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Saya masih ingat tes TOEFL. Tes ya. Tes TOEFL kurang 10 saja. Tidak bisa masuk ke kampus di luar negeri. Di Amerika. Standarnya 550 sampai 600. Mintanya segitu. Pramugari. Ya, ketika pendidikan, ketika mereka dipanggil katakan kita lagi buka. Untuk apa? Lowongan pramugari. Dibutuhkan tingginya yang 170. Dia kurang 5 cm. Enggak masuk, saudara. Nah, manusia telah berbuat dosa. Dan telah bukan kehilangan, kekurangan. Itu kematian. Ya, itu kematian. Akibat kematian rohani, keadaan jasmani merosot. Dan akhirnya kematian fisik. Kemarin saya lihat satu video yang berkata, yang sebenarnya membunuh tubuh itu adalah apa? Nah inilah saudara, ya, proses oksidasi tubuh. Dan itu mulai turun sejak umur 40. Makanya jangan heran kalau kematian itu 40 ke atas rata-rata. Ya, karena penurunan yang terjadi. Ada radikal bebas. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa, kualitas kehidupan ini jadi juga ikut turun. Ya, makanya Adam yang sehebat itu mati. Ya, Hawa mati. Bahkan Metusalah yang umurnya luar biasa mati, saudara. Makin ke sini makin pendek. Kenapa? Akibatnya dari satu saja. Sesuatu yang spiritual dulu, akibatnya ke arah fisik. Ini penting. Ya, oke, kita lihat lebih lanjut, saudara. Bapak, Ibu pernah dengar yang namanya near death experience atau NDE, ya? Terjadi ketika mati secara near death experience atau pengalaman, ya, near death, ya. Saya sulit menerjemahkan ya. Kalau near kan near itu kan dekat, death itu kematian. Tapi sebenarnya ada orang yang
ngalami kematian suri, kematian fisik hanya sebentar, terus kemudian di layar monitor itu ada apa namanya, ada pengukur detak jantungnya itu apa namanya flat ya selama 1 menit, selama 30 detik. Ada beberapa teman saya yang mengalami seperti itu dan di apa namanya dipakai listrik di jantungnya dan sempat mati dan ketika sempat mati yang hanya 30 detik 1 menit ya, saya punya teman yang lebih dari 3 menit mati, ya betul-betul mati dan diupayakan dikasih cairan, disuntik, dikejut listrik dan lain sebagainya, dikasih oksigen, mereka mengalami experience. Dan semua experience ini, ya saudara, pernah dicatat di satu buku. Itu yang dikatakan oleh Profesor Mahfud. Terjadi ketika mati secara fisik. Terjadi pada semua usia, ras, dan agama. Nah, rata-rata, ya karena saya belum pernah mati ya. Jadi saya baca bukunya dan lain sebagainya. Ibu saya pernah berkata, kayaknya kamu sempat nggak ada deh, Son. Pada saat saya sakit satu ketika. Ya, apa Pak Michael Sony pernah melihat seperti ini? Kayaknya iya, tetapi saya nggak berani memastikan bahwa saya ngalami NDE. Saya nggak berani memastikan. Tapi saya ngalami ini, gitu loh, ya. Tapi saya nggak pasti ya. Jadi makanya saya nggak berani berkata nggak kesaksian di mana-mana gitu ya. Pengalaman dirasakan sama, menjadi bebas, ya, menjadi bebas rasa sakit. Ya, saat itu saya sakit, melihat saya terang di ujung terowongan dan itu betul. Atau melepaskan diri dari tubuh dan melayang di atasnya, iya. Dan bahkan terbang keluar angkasa melewati bumi. Melihat tubuh dan terbang. Ada satu sosok yang besar di samping kanan. Saya hampir nggak pernah cerita loh ini, saudara. Karena saya sendiri nggak yakin. Ya, apakah ini mimpi ataukah NDE? Ya, mengapa? Dan ini loh, saudara, kita mesti lihat. Tapi ada juga yang mengatakan poin yang terakhir dikatakan sebenarnya ketika saya baca buku dikatakan apa? Pikiran itu, otak itu mengalami perjuangan untuk mempertahankan kinerjanya. Tetap mempertahankan. Ya, makanya kalau kematian itu diukur dari kematian batang otak. Ya. Jadi kalau itu sudah tidak ada, biasanya dokter bilang ini sudah tidak ada. Walaupun jantung masih bergerak. Ya. Karena otak dikatakan dia mempertahankan kinerjanya. Walau pada saat itu aliran darah udah berhenti. Karena aliran darah berhenti, oksigen yang mensuplai ke otak berhenti, nggak ada. Makanya banyak orang berkata halusinasinya di situ. Oke, itu secara ilmu pengetahuan. Tetapi saya bagian poin 3. Banyak orang mengalami kesaksian di jadi bebas, melihat cahaya terang, dan lain sebagainya. Itu NDE. Kita lihat, apa yang Alkitab katakan sih? Kalau kita banyak baca buku ya, surga itu nyata, neraka itu ada. Waduh, banyak sekali toh. Ya banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ada kesaksian A, kesaksian B. Nanti saya akan bahas di belakang. Apa yang terjadi, ya saudara? Apa yang terjadi ketika kematian tubuh? Kita periksa dulu perjanjian lama. Tidak ada konsep yang jelas tentang kehidupan setelah kematian. Nggak ada. Kemana akan pergi itu nggak ada. Ya, karena itu ada perbedaan penafsiran antara Farisi dan Saduki. Kalau Bapak Ibu baca highlightnya, mereka ribut. Satunya percaya kebangkitan, satunya tidak percaya kebangkitan. Kecuali Daniel 12 ayat 13, saudara nanti baca sendiri. Karena bahannya banyak ini. Orang-orang mati di PL dikatakan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi sebenarnya kalau saudara cari di perjanjian lama, saudara mungkin lihat referensinya hanya dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, oh Pak, ini kuburannya disatukan. Enggak. Ini bicara dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Berada di dunia orang mati atau kubur. Itu pun omongannya masih tetap grave. Pit. Hell. Hell. Gini, saudara. Mesti jelas, saudara. Orang mati. Karena manusia semua jatuh ke dalam dosa. Maka, ya, alam maut itu milik siapa? Alam maut itu milik siapa? Saudara harus berpikir di situ. Pemilik satu-satunya alam maut. Semua orang mati. Pada zaman PL, sebelum Yesus bangkit.
Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit. Semuanya ada di alam maut milik iblis. Wah, ini poin ini luar biasa. Ini saya bacakan supaya saudara tahu ya. Ini tulisan Rabi, saudara. Midras Rabbah, Kejadian 95. Ya, saudara jangan cari karena ini tidak ada di Alkitab. Karena ini tulisannya Rabi. Saudara bingung, kok Kejadian sudah 95? Ya, sama seperti seorang pergi, maka dia akan kembali. Bayangin. Jika dia mati dalam keadaan buta, tuli, atau bisu, dia akan kembali dalam keadaan buta, tuli, atau bisu. Kasihan banget ya. Ya, jadi orang kalau mati kalau buta ya nanti di sana buta. Saat dia pergi dengan berpakaian, dia akan kembali dengan berpakaian. Tuhan berkata, biarkanlah mereka bangkit saat mereka pergi. Dan setelah itu aku akan menyembuhkan mereka. Tapi di sini kita lihat, ada kebangkitan. Tentu, nasabnya siapa dulu? Menurut Zohar, sesaat sebelum kebangkitan, semua orang yang hidup pada saat itu akan mati sesaat. Nah, ini sesaat ya, garis bawahi. Dan kemudian dibangkitkan. Ya, yang lucu di sini, ya saya keraskan lagi. Yang lucu di sini adalah orang-orang mati akan dibangkitkan di tanah Israel. Maaf loh ini ya, bercandaan karena saya kenal betul Vivi. Jadi kalau Vivi nanti mati di Jerman misalnya, misal ngomongnya gitu, mati di Jerman, nanti akan dibangkitkan di mana? Tanah Israel. Ya, jadi misalnya seperti itu. Bukan nubuatan ya, Vivi. Nah, jadi lihat itu. Nah, banyak ya. Ya. Nah, sekarang apa kita ngelihat menurut PL juga, ya. Kalau kita periksa, saudara lihat, kok gambarnya jelangkung? Ya, karena untuk untuk membuat saudara mengerti. Karena di Alkitab, ya, PL belum ada penebusan dosa. Seperti saya katakan tadi, umat manusia belum ditebus, masih ada di bawah kekuasaan setan. Hanya 3 yang tidak di bawah kekuasaan setan, yaitu Henok, Musa, dan Elia. Karena itu adanya larangan pemanggilan arwah. Kenapa Yahweh sampai melarang pemanggilan arwah? Karena semua arwah yang ada, semua roh orang mati, itu di dalam kekuasaan setan. Berarti kalau saudara manggil arwah, saudara minta kepada setan. Bukan minta kepada Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 itu keras sekali. Di antara kamu janganlah ada yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban bakaran. Zaman itu ada. Dan janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jambi-jambi atau ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu dibenci oleh Yahweh. Dan itulah sebabnya bangsa-bangsa itu disingkirkannya dari hadapanmu. Praktik pemanggilan arwah itu berarti terkoneksi, bekerja sama dengan setan untuk mengeluarkan arwah-arwah yang ada di alam maut milik setan. Yesus belum mati saat itu. Nanti ya saudara ya. Nanti saudara pasti akan tanya, Pak, kalau Samuel bagaimana? Saul diendor, dipanggillah Samuel. Apakah itu roh Samuel? Ingat saudara ya, ingat ya. Kita bicara perjanjian lama sebelum Yesus mati menebus dosa. Kita lihat berikutnya. Pelan-pelan ya. Apa yang terjadi ketika kematian itu? Aduh, saudara, hati-hati sekali saya bawa ini ya, saudara. Kematian Yesus itu figuratif, merebut kunci maut. Jadi Yesus mati itu bukan rebutan kunci, saudara. Kunci itu bicara otoritas. Kematian itu selama ini, ya kematian, ya makanya Yesus, makanya dikatakan gini, saudara, di perjanjian baru. Maut di mana sengatmu? Karena semua orang mati di bawah kekuasaannya setan. Tapi setelah, termasuk orang-orang baik. Jadi saudara berpikir gini, di dalam perjanjian lama, Abraham ada di situ, Daud ada di situ, ya, Elisa ada di situ, tokoh-tokoh hebat ada di situ. Di alam maut miliknya siapa? Miliknya kekuasaannya setan. Pada saat Yesus mati, dia rebut kunci alam maut dan melepaskan para tawanan. Nah, frasa melepaskan para tawanan ini yang unik. Ya.
Nah, pada saat Yesus mati, pelan-pelan ya, nanti ada penggambarannya gambarnya. Pada saat Yesus mati, dia turun, dia ngerebut kunci alam maut. Ya, masih ingat perkataannya Yesus di atas kayu salib? Pada penjahat, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus belum mati saat, tapi dia menjanjikan. Pada saat Yesus turun, direbutlah kunci. Direbutlah kunci alam maut, otoritas alam maut. Sehingga setan kehilangan sengatnya. Dilujutilah kekuasaannya setan. Dan orang-orang mati yang di dalam Tuhan, atau begini sekarang. Orang-orang yang mati, yang baik di hadapan Tuhan, yang sesuai standar moral Tuhan, itu masuk ke Firdaus. Pardes. Ya. Pak, kalau orang jahat, orang-orang mati, makanya terbagi waktu itu tempat jadi dua. Ada Hades. Katakan alam maut, Hades. Hades yang seperti surga, itu Pardes. Paradise. Tapi kondisi mereka seperti orang tidur, seperti saya katakan tadi. Dimasukkan situ. Untuk sementara. Mereka nggak sadar kok berapa lama. Sampai kedatangan Yesus kedua. Makanya yang sesuai dengan standar moral Allah, itu akan masuk ke Firdaus. Tapi yang tidak masuk ke Hades, saya berkata gini, yang tiruannya surga atau Pardes atau Paradise, ya, atau Firdaus, itu Hades yang nyaman. Ya, tetapi yang seperti neraka belum neraka. Kenapa? Karena belum pengadilan. Seperti neraka, tapi nerakanya juga mesti versi Kristen. Sebentar lagi filmnya Joko Anwar muncul tuh, Siksa Kubur. Ya, karena saya orang televisi, jadi saya tahu siksa kubur. Yang dikatakan gini, oh manusia disiksa sama setan. Aduh, saya susah saudara kalau ngomong gitu. Itu ada di Islam, itu ada di Hindu, menghormati mereka. Jangan orang Kristen ngambil dari mereka. Saya belok sedikit. Kalau di neraka, manusia, neraka itu harusnya dikatakan gini, tempat setelah pengadilan. Sebelum pengadilan belum ada neraka. Pak, itu tadi Hades. Hades yang tidak nyaman tuh tiruan neraka, tetapi belum neraka. Sebenarnya dari sini aja udah ketahuan. Nggak usah di pengadilan. Ya, nggak usah di pengadilan. Dari sini aja ketahuan yang sudah mati duluan. Yang apa? Yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan standar moral Allah untuk PL. Pengadilan masuk surga nantinya. Tetapi yang tidak sesuai dengan standar moral Allah masuk neraka. Dari situ aja udah ketahuan. Makanya kita jangan buru-buru berkata, jangan buru-buru berkata seperti ini. Oh, telah pulang ke rumah Bapak. Belum tentu. Ya, karena kita akan dihakimi menurut perbuatan. Nah, ini berat nih. Makanya ada berkata gini, wah nanti di neraka manusia disiksa sama iblis. Loh, kalau disiksa sama iblis, berarti iblis tidak ikut disiksa. Setan tidak ikut disiksa. Daimonia, roh-roh jahat tidak ikut disiksa. Kalau manusia disiksa sama iblis, berarti setan anteknya Tuhan untuk menyiksa manusia. Neraka versi Kristen, oh, itu ajaran pendeta terkenal. Terserah, saya lebih percaya Alkitab daripada pendeta terkenal. Ngerti ya, saudara ya? Jadi itu sebabnya dikatakan di neraka versi Kristen, manusia dan iblis, setan dan manusia ikut disiksa. Hanya ada api yang tidak kunjung padam, ratap tangis, kertak gigi, dan ada ulat. Hanya 4 itu. Tidak ada lidah ditarik, yang suka bohong, yang matanya apa namanya, yang matanya suka nonton yang porno itu dicubles begitu. Enggak. Yang kemudian yang homo disodomi sama besi panas. Enggak ada itu. Sampai di sini, saudara masih bersama saya. Ya, belum ada kebangkitan tubuh dan surga, langit baru yang bumi baru. Seperti saya katakan tadi, Alkitab yang seringkali menggunakan istilah tidur untuk kematian. Tidur itu dalam keadaan tidak sadar. Saya pakai terminologi tidur. Alkitab ngomong tidur. Itu deep sleep. Ya. Deep sleep. Istri saya tidur, waktu itu ada nyamuk 1. Hinggap di kakinya dia. Wah kaget. Nyamuk itu sudah gede banget perutnya. Merah lagi.
Istri saya nggak sadar. Karena tidur. Posisi orang-orang mati saat ini adalah tidur. Saudara lihat terminologi kata tidur. Ketika Yesus datang ke rumah seseorang yang anaknya mati, Yesus ngomong, tidur. Ngerti ya saudara ya? Ya, makanya luar biasa. Kita akan di orang-orang yang mati dalam Tuhan itu akan dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali di akhir zaman. Itu keren, keren. Alkitab keren banget. Yang saya katakan tadi, saudara, sebentar ya. Nah, ini loh, ya, ini loh, saudara, ya, orang mati, ketika Yesus mati, ya, dia turun ke alam maut. Yesus berkata pada penjahat sampingnya, hari ini kau akan bersama-sama aku di Firdaus, Paradise. Itu di Hades. Hades nyaman tiruan surga dan Hades tidak nyaman tiruan neraka. Bahasa teologinya itu namanya intermediate state. Ya, tempat di antara. Ya. Dan orang yang sudah mati dalam Tuhan tidak bisa keluyuran. Detik napas terakhir itu langsung masuk. Kemana? Langsung dipisahkan. By sistem yang ada. Karena Tuhan kita tuh canggih luar biasa. Kalau hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, dia masuk ke Firdaus. Kalau hidupnya tidak sesuai, dia masuk ke Hades tidaknya. Ini intermediate state. Ayatnya banyak sekali, saudara. Tidur tidak ada aktivitas, tidak ada ruang dan waktu. Alam roh, intermediate state itu alam roh. Ya, kenapa alam roh? Ya, karena tubuhnya sudah hancur, sudah mati. Berapa hari sih? Ya, berapa hari sih? Berapa bulan, berapa tahun sih tubuh itu akan hancur sampai jadi tulang, sampai jadi debu. Tapi roh tetap memiliki kesadian. Ini poinnya. Jadi kalau saudara berdoa, apa namanya, maaf ya, maaf. Kalau berdoa pada orang mati, ini nggak dengar. Pak Sony dia bisa lihat nggak dari sana? Enggak. Karena posisinya tidur. Ditidurkan. Jadi tidak ada, saudara. Hari ketiga, hari 40, hari ke-1000. Enggak, hari ke-1000 nih. Ini betul-betul engkau udah tidak bisa turun lagi. Ya, dari ketika mati sampai ketika hari 40 engkau naik ke surga. Setelah itu masih bisa naik turun. Itu adat loh, saudara. Nanti kalau hari ke-1000, setelah 3 tahun ya, maka apa terjadi? Engkau permanen tinggal di sana. Nah, itu bahaya, saudara. Bahaya. Saya mau cerita sedikit, masih ada waktu ya. Teman saya, mamanya meninggal di Ambon. Dia pembicara nasional di Ambon. Dan udah lama sekali kejadiannya. Dan kemudian, apa namanya, dia dengan susah payah harus pulang. Dia posisi di Jakarta. Dia berangkat ke Ambon dan dia kangen sekali. Dia nangis seperti orang-orang Ambon, orang-orang Manado, orang Batak. Kematian itu emosional sekali dia. Lebih daripada suku yang lain. Dan pada saat dia melihat tubuh yang terbujur kaku, saudara-saudaranya, dia kan bukan pada hari itu ya, karena dia dapat tiket pesawatnya day after, jadi sehari berikutnya. Dan susah sekali, saudara, susah sekali. Kenapa saya katakan susah sekali? Ya, karena dia tidak sempat nemani mamanya di hari terakhir, di hembusan terakhir napasnya. Saudara-saudaranya ngomong gini, nanti mama akan pamitan sama kamu. Sungguhan, nanti mama akan pamitan, karena itu adat, saudara. Karena itu adat. Jadi dia sendiri seorang hamba Tuhan yang sadar, mengerti mengenai ajaran ini. Ajaran Yesus yang benar ini. Dan saudara tahu yang terjadi. Saudara tahu yang terjadi. Hari kedua, ya hari itu juga, malamnya dia tidur. Ya, disemayamkannya di rumah. Ini untuk memperjelas saja ajaran ini. Sementara itu,
Malam-malam ketika dia tidur dengan pintu yang terbuka, dia dengar, dia panggil namanya. Saya tidak sebut ya, karena nama pendeta terkenal di Indonesia. Tapi teman baik saya, dia panggil. Anggap aja namanya Mike. Saya samakan. Mike, Mike. Dia dengar, dia jelas. Nadanya, suaranya, intonasinya. Dan satu lagi, baunya itu mama. Dia terbangun. Dan dia lihat satu sosok pakai kebayanya Maluku. Itu pakaian yang dipakai di peti. Dipanggil, Mike, ini mama. Mama pulang dulu ya. Katanya gitu. Mama berangkat dulu ya. Kamu baik-baik. Tuh anaknya nggak yang rindu mamanya. Mamanya meninggal, nangis dia, mama gitu. Tapi ketika dia mau jalan, mau peluk mamanya, dia tersadar, saudara. Pikirannya dan hatinya yang diisi oleh firman, itu berontak. Ini bukan mama, tapi kerinduannya bicara, ini mama. Dan dia mundur satu langkah, 2-3 meter sebelum mamanya. Dia katakan, kamu bukan mama. Dia pakai kata, kamu bukan. Mamaku sudah kembali ke Bapa. Dia mundur, dia katakan, kamu bukan mama. Itu sosok. Nangis loh. Kamu jangan gitu, mama kangen. Mama waktu napas terakhir kamu udah ada. Sini mama pamit. Kamu bukan mama. Dia bentak. Dalam nama Yesus kamu bukan mama. Dia masih belum usir. Nggak lama kemudian terjadi satu hal yang mengerikan. Sosok yang jadi mama ini ngamuk besar. Ngamuk besar. Kamu anak kurang ngajar. Ini mama, hormati mama. Dia muncul dikatakan dalam nama Yesus. Dikatakan aku usir kamu. Seketika itu juga sosok yang mencitrakan diri, yang menampilkan sebagai mama, itu berubah, saudara, jadi makhluk yang mengerikan. Dan tahu, saudara, dia keluar dengan teriakan yang luar biasa. Penipuan ini terjadi selama berabad-abad. Mungkin kita juga, kita anggap kalau, oh kita mimpi mama, mimpi papa, mimpi engkong, oh kuburan belum dibersihin. Ya, kuburan belum dibersihin, makanya rame-rame besoknya ke kuburan. Ya, Cindo seperti saya ini kan saya Cindo, masih ada turunan Cinanya. Oh, Cingbing, wah sudahlah, seperti itu. Roh tetap memiliki kesadaran, tetapi di mana? Itu yang jelas. Nah, ini yang digambarkannya. Mati, Hades. Hades sama aja Sheol. Ya, Hades yang nyaman tuh seperti paradise. Ya, ini saudara, Lazarus, Jesus, thief on the cross. Tapi Lazarus, saudara mesti terjemahkan bahwa itu figuratif, itu perumpamaan. Karena badannya Abraham itu sama seperti badan kita. Kalau digambarkan di Lazarus, oh itu tinggi besar sehingga duduk di pangkuannya. Kalau itu sebagai orang Yahudi, itu tempat terhormat. Ya, bukan semua orang Yahudi di pangku Abraham, mengerikan saudara, seberapa besar pahanya Abraham. Ya, Tartarus, ya, itu rich man, ya. Nah, disinilah kita melihat inilah Hades nyaman yang di atas, Hades tidak nyaman yang di bawah. Setelah pengadilan, baru masuk ke surga dan neraka. Semoga nanti kalau Pak Ian ini catat ini, saudara bisa lihat surga itu seperti apa. Nggak cukup waktunya, karena perlu 2 jam. Neraka itu seperti apa? Nah, makanya kalau dikatakan, aku pergi ke rumah Bapak, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat bagimu. Di situ ada unsur membangun, ada unsur fisik. Ya kok jadi roh? Kalau roh nggak perlu mempersiapkan. Sudah berapa lama Tuhan mempersiapkan? Sejak Yesus naik ke surga tahun 30. Sekarang tahun 2023. Kurang 7 tahun lagi itu 2000 tahun. Persiapan seperti apa? IKN saja itu bangunnya dipercepat. Surga kita itu berjuta-juta kali lebih hebat daripada IKN. Bayangkan, saudara.
Manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Teknologinya aja sudah seperti sekarang ini. Bayangkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Umur manusia kekal. Teknologinya mau jadi apa? Dulu itu kita nggak mikir. Dulu kalau mau, masih ingat ya, zaman dulu ya, apa namanya, Vivi? Kalau mau ngubungin orang, kita mesti ke telepon dulu, telepon rumah mahal. Kita punya apa? Wartel. Wartel, wartel. Dan ada angka lagi. Kalau mau telepon luar kota, sekarang mau telepon luar negeri. Saya khotbah di Amerika, saya khotbah di Belgia, itu bisa bebas. Kalau dulu bayar kayak dulu, mendadak miskin kita. Saya telepon sebentar ya udah 1,5 juta gitu. Saya telepon ke Amerika. Sekarang pakai WA call. Bayangkan yang dipersiapkan Yesus. Mungkin saudara ada pemberontakan di hati saudara. Ini kok kayak gini ya? Tapi ini loh saudara Alkitab. Makanya baca Alkitab. Sedikit lagi, saya minta perpanjangan waktu sedikit lagi. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi setelah kematian tubuh? Kisah perumpamaan tentang Lazarus semiskinan orang kaya. Ada pemisahan. Sudah dikasih tahu, ada pemisahan. Hades nyaman, Hades tidak nyaman. Adanya kesadaran. Jadi penyesalan ada di situ. Makanya kalau kita baca neraka itu ada ratap tangis, itu biasa, ya, meratap. Namun yang kita highlight adalah kertak gigi. Kertak gigi itu penyesalan yang tidak kunjung usai. Ya, penyesalan itu lebih menyiksa daripada api neraka. Kenapa? Karena buang waktu 70 tahun, 80 tahun itu. Tidak mungkin untuk keluar dari alam maut dan kembali ke dunia orang hidup. Saudara baca percakapannya Lazarus. Oh, orang kaya itu. Tidak ada, ditolak oleh Tuhan. Nggak akan pernah ada. Satu-satunya orang yang bangkit dari kematian itu hanya Yesus. Makanya daripada baca buku yang aneh-aneh, kalau sudah pilih gini, ini kesaksian orang mati, ya. Ini kesaksian nih dibawa ke neraka dibandingkan dengan Alkitab. Sekalipun pendeta besar, sekalipun malaikat, kalau dia bawa ajaran yang lain, yang berbeda dengan Alkitab, tolak. Nangkep ya, Bapak Ibu ya. Ini mulai seru. Jadi setelah saya mundur, setelah di Hades nyaman, Hades tidak nyaman, ada pengadilan. Wahyu 20 ayat 12-13. Perbuatan kita akan menyertai kita. Kita akan dihakimi menurut perbuatan. Kenapa perbuatan? Karena refleksi yang sempurna dari iman adalah perbuatan. Kalau saya mencintai istri saya tunjukkan. Dengan cara apa? Saya tidak menyakiti hatinya. Ya. Kalau dia misalnya suka warna, misalnya suka warna biru, saya tidak akan belikan baju kuning sama dia. Makanya jadi Kristen itu kompleks. Yang kita layani harus ada melayani apa? Pikiran dan perasaan. Begitu yang saya bisa bagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Setelah kematian, baru ada waktu istirahat sebentar, tidur. Hades nyaman, Hades tidak nyaman. Setelah itu pengadilan. Pada saat pengadilan ini bumi sudah tidak ada lagi. Ya, bumi sudah tidak ada lagi. Pada saat pengadilan, posisi kita roh. Ya, pada posisi pengadilan, ya. Maaf, saya salah. Jadi pada saat pengadilan, orang-orang yang mati kan bangkit. Saat itu, ya, itu tubuh kemuliaan. Kalau saudara diadili, saudara akan nanti kalau kedapatan sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, saudara akan masuk ke surga. Dan saudara nanti yang tidak masuk, maaf ini ngomongnya saudara tidak masuk, saudara akan dibawa ke neraka.
Makanya orang tanya, di mana surga? Ya, Pak, ada orang lewat lorong dan ketemu Yesus di Hades nyaman. Ya, dia pergi dan balik kembali. Ya, Pak, saya lihat neraka. Yang dilihat bukan neraka, yang dilihat bukan surga, tapi Hades. Hades nyaman dan Hades tidak. Kenapa kok belum surga? Karena belum pengadilan yang benar. Kenapa belum neraka? Karena bumi ini belum hancur. Ya, antara Hades nyaman dengan tidak nyaman sebelum masuk ke pengadilan itu ada kebangkitan orang mati. Dan orang-orang yang dihidup itu diubah hidupnya. Seperti itu. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Son untuk pemaparan hari ini yang luar biasa, membuka pikiran saya juga secara pribadi bahwa tadi ada satu statement di mana kalau misalnya papa mama menjanjikan kita pergi ke Bali, wah kita tunggu pergi ke Bali dengan semangat ya Kak Son. Dan kemudian kita Tiap tidak pernah hari malah. Tiap tiap hari tanyain. Kapan ke Bali? Kapan ke Bali? Kapan ke Bali? ya betul Kita berani nggak ngomong gini, Vivi? Kapan Tuhan Yesus datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Ini kapan nih? Kapan? Gitu. betul betul betul. Kadangkala kita pun orang-orang yang sudah mengenal Tuhan malah masih nggak percaya, masih meragukan. Tadi kan ada perkataan pulang kemana gitu kalau Tuhan sudah panggil gitu kan, masih banyak di antara semuanya yang masih bertanya gitu. Padahal Tuhan sudah janjikan sesuatu hal yang luar biasa, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Baik Kak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya jangan tulis di chat di Zoom ya, tapi isi di link Slido. Oke. Di sini ada pertanyaan Kason. Hmm. Pertama nih. Apakah kita yang hidup sekarang sudah pernah hidup sebelumnya? Maksud saya apakah kita mengalami reinkarnasi sebelum menerima tubuh kemuliaan? Reinkarnasi itu ajaran agama lain. Ya, agama lain. Agama itu sendiri, ya, pada akhirnya tidak ada surga, tidak ada neraka. Karena apa? Berakhir dengan moksa, lenyap. Kalau sudah karmanya sudah digenapi, ajaran samping itu. Saya, kalau agama lain kita hormati. Alkitab mengatakan kita hanya hidup satu kali dan mati satu kali. Setelah itu selesai. Jadi nanti satu ketika percayalah, ya, nanti Vivi, wah nanti kalau hidupnya baik jadi manusia lagi sampai nanti karmanya itu nggak ada di kekristenan. Ya, ada satu orang Kristen yang sangat percaya dengan karma, sangat percaya dengan reinkarnasi. Dia hidupnya bagus sih, saudara, hidupnya bagus banget. Satu ketika saya masuk ke rumahnya dan saya jingkat nih Vivi. Tanya kenapa sih lu jingkat gitu? Hanya untuk menyadarkan ini Kristen ya, bukan agama lain ya. Kita ada toleransi. Iya, Kak. Pada saat saya jingkat dikatakan banyak semut, saya bilang. Saya khawatir nginjek engkong kamu atau tante kamu. Semut, saya bilang dia ngamuk sama saya. Jangan gitulah. Lah kan kamu percaya. Ngerti ya? Jadi kalau di kekristenan itu mati satu kali, hidup satu kali, mati satu kali. Jadi hiduplah bertanggung jawab. Amin. Nggak ada remedi. Apalagi yang berkata seperti ini. Engkau itu istriku di masa lalu. Kita akan bertemu lagi. Makanya kalau lihat film-film Hong Kong kan gitu toh saudara. Kutunggu engkau di keabadian. Wah kan gitu. Seru banget nonton film Korea yang kayak gitu kan. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan kedua yang sudah ada, Ya. kalau ada kematian dengan cara bunuh diri, kecelakaan dan lain-lain, apakah ada kebangkitan dan apakah bisa duduk bersama dengan Bapa di sorga? Terima kasih. Nah, dulu. Itu pertanyaan sulit ya. Mati kecelakaan itu kan bukan maunya sendiri. Ya, bukan maunya sendiri. Kalau bunuh diri enggak sih. Ya, ya pasti nggak bisa duduk bersama-sama dengan Bapa. Duduk bersama-sama dengan Bapa sehidangan dengan Tuhan Yesus. Itu harus hidupnya serupa dan segambar dengan
dengan Tuhan Yesus. Susah banget. Jangankan mati bunuh diri, kita sendiri harus berjuang. Gitu loh. Makanya, wah, kalau kita hanya sekedar baik saja. Ada orang berkata begini, Vivi sama saya. Nggak apa-apa lah. Masuk surga, nggak masuk surga nggak apa-apa. Di empernya surga juga nggak apa-apa. Ya elah. Ya elah, dipikir pagernya mall apa ya? Gitu. Ya, oke. Ya itu aja. Ya, terima kasih Kak Son. Nah, Ya. kemudian nih pertanyaan ketiga. Gimana dengan orang yang lahir tanpa tahu Yesus? Apa mereka pasti masuk neraka? Dan eh, kita tidak adil. Oh, kalau demikian kita tidak adil dong katanya. Ada Terus yang ditakdirkan masuk neraka, nggak ada kesempatan untuk masuk ke surga di alam maut. takdir, nggak ada takdir masuk neraka, tidak ada takdir masuk surga, nggak ada itu. Ya, kata firman Tuhan di Lukas 13 ayat 24, berjuanglah untuk masuk ke sana. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Kita ini bangsa pilihan. Kita jadi Kristen, maaf. Kita ini umat pilihan. Kita ini jadi Kristen, kita umat pilihan. Standarnya beda. Ya, Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan Yesus hanya mati untuk orang Kristen saja. Tapi Yesus mati juga untuk semua bangsa. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Berarti. Tapi Yesus juga mati buat semua orang. Amin. 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 Nah, nanti misal, engkong-engkongnya Vivi ini belum pernah bertemu Yesus. Belum pernah ketemu sama pendeta yang benar. Belum pernah baca Alkitab. Satu diceburin ke neraka. Tuhan kita adil enggak kalau gitu? Padahal dia baik banget, sangat baik. Kira-kira adil nggak Tuhan, Vivi? Enggak. Ya. Yesus mati nggak buat dia juga? Mati. Tapi dia nggak sempat ketemu gereja. Nggak sempat ketemu hamba Tuhan. Makanya dia dihakimi menurut apa? Perbuatan. Perbuatan. Tapi kalau kita umat pilihan Kristen, tuntutan kita lebih tinggi. Kita mesti menjadi seperti Yesus. Kemarin saya nulis di media sosial saya. Udah umur segini kok masih belum menjadi seperti Yesus. Ini gimana tuh? Sedih saya. Gitu loh. Jadi pencapaian saya bukan punya mobil mewah. Teman saya bilang, lu udah sibuknya luar biasa. Beli bis tingkat tuh. Bukan itu. Nangkap ya. Jadi makanya maaf. Perempuan-perempuan yang belum menikah, jangan jadikan menikah itu sebagai titik panggilanmu, titik pencapaianmu yang paling tinggi. Bukan. Puncak panggilan kita yang paling tinggi adalah menjadi seperti Yesus. Amin. 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 Makanya kalau ngikut apa yang saya ajar, tuntutannya tinggi. Lanjut, Vivi, masih banyak nih. Amin. Iya. Di sini nih. Saya mau tanya, adik saya sering mimpiin kakak saya yang sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Dan kami dan bapak kami Februari ini. Adik saya bilang itu komunikasi. Apakah itu kutuk atau perbuatan iblis? Itu mesti dilihat panjang, mesti banyak, itu mesti konseling. Bisa jadi rasa kangen yang luar biasa. Hmm. Bapak Ibu tahu, saya ini sangat mengasihi ibu saya almarhum. Saya itu tidak berani sama sekali, bukan tidak berani itu kayak orang-orang ini ya, takut sama setan, enggak. Saya tidak berani mengunjungi rumah ibu saya selama setahun, almarhum ibu saya. Kenapa? Karena di rumah itu bau kamarnya bau ibu saya. Hmm. Kalau saya masuk ke kamar itu, pikiran saya itu ibu saya tiduran di situ, di sofa ini duduk nonton TV di situ, dan penuh kenangan. Itu yang bisa memicu apa? Memicu memori. Nah, ya itu bisa memicu memori. Bisa memicu memori. Nah, kalau itu terus-menerus dan itu komunikasi, itu kuasa gelap. Bukan kutuk ya. Itu terhubung dengan kuasa gelap. Pasti. Ya, pasti. Karena saya dulu dari seberang sana, jadi saya tahu apa saja kuasa gelapan dan penipuan-penipuannya. Sebenarnya, sebenarnya, apa sih penipuan bahwa manusia masih bisa berhubungan dengan orang yang sudah mati?
Sebenarnya yang ditanamkan oleh setan adalah apa? Alkitab ngomong mengenai kebenaran, itu salah. Jadi sama seperti kalau kita ngomong, saya masih bisa ngobrol sama mama saya masih bisa ngobrol sama papa saya. Itu sama seperti kita berkata, Alkitab bohong. Itu tujuannya. Ngerti ya, Bapak Ibu Saudara ya? Ya. Jadi saya pernah melayani seseorang, ini suara saya udah naik nih. Saya pernah melayani seseorang, ya, itu yang tiap malam, papanya udah meninggal, papanya sangat sayang sama dia dan saya sangat sayang sama mama, sama papanya. Bapak saling saling sayang. Ya, waktu papanya meninggal, dia sangat kehilangan. Sampai satu ketika dia katakan, kok kamu nggak sedih lagi dengan kehilangan papa kamu? Dia katakan, oh enggak, tiap malam kami bertemu. Tiap malam kami bertemu. Saya kaget. Tiap malam kami bertemu. Ketemunya di mana? Di mimpi. Jadi dia bilang apa? Can't wait, Kak. Aku tuh mau pengen tidur cepat. Karena jam 9 sampai jam 5 pagi, saya ketemu papa. Saya ngobrol sama papa, papa berangkat kerja, dan seperti itu normal life, katanya gitu. Saya katakan, Kak, Tuhan tuh baik. Saya katakan, kamu duduk di sini, saya akan ngobrol dengan kamu. Ketika saya ngobrol, izinkan saya doa. Kenapa? Saya harus bisa apa? Kamu harus bisa bedakan itu dari Tuhan. Itu betul-betul papa kamu atau itu setan yang nyamar. Ketika saya doa, ya, saya tumpang tangan sederhana, nggak pakai apa-apa, saya tumpang tangan. Tiba-tiba kerasukan, saudara. Ya, ya perempuan ya, kukunya panjang-panjang, itu ngarah ke mata saya. Kalau saya berdoa itu kacamata saya taruh seperti ini, kacamata saya taruh. Sehingga apa? Itu tangan tuh lari ke mata. Wah, kerasukan. 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Baru saya berkata gini, di dalam nama Yesus, sementara dia kerasukan. Wajah yang seperti papa kamu, tunjukkan aslinya. Dia kaget, dia teriak, dan terlepas dari kerasukannya. Sebenarnya kalau kita percaya, oh, papa masih datang, mama masih datang, engkau masih datang, kakak masih datang. Tujuannya iblis hanya untuk berkata apa? Alkitab salah. Yesus itu ngibul. Itu. Terima kasih. Ya, ini Kak masih nyambung dengan yang tadi ya. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus dan pelayanan di gereja, tapi masih Ya. bisa melihat roh halus atau hantu. Posisinya seperti apa? Apakah indigo bisa hilang? Indigo bisa hilang, saya. Ya. Tidak ada, indigo itu bukan karunia. Itu sebab akibat. Karena keluarga-keluarga kita terhubung dengan kuasa gelap. Maka, ya, akibatnya adalah kita. Atau berkatalah, katakan apa ya, itu akibatnya dari keluarga kita make. Saya dari keturunan-keturunan di atas saya. Jadi pada saat saya terima Yesus, ada kegelisahan. Orang berkata, melihat setan, indigo itu karunia. Anak-anak indigo melihat setan itu dari kecil. Orang berkata seperti ini. Suara saya jelas ya. Ini Jelas, teriak-teriak nih saya. Ya, jelas. jelas ya. Saya katakan gini, karunia itu menurut Alkitab, highlight, adalah untuk membangun jemaat. Yes. Lah anak kecil, anak 3, 4, 5 tahun, membangun jemaat gimana? Dengan cara ngelihat setan. Hmm. Nangkep nggak ya? Ya, Ngerti nggak sampai di sini ya? Ngelihat setan. Nggak, tapi kan kalau udah gede kan udah nggak takut lagi. Di Jawa Barat, itu ada namanya Bantar Gebang. Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah terakhir. Ya, untuk DKI. Orang-orang yang tinggal di sana, itu sudah biasa makan minum, tidur di situ, walaupun bau sampah. Kita yang ke sana, bau sampahnya ampun. Jangankan makan, lewat aja cepat-cepat. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena sudah biasa. Anak yang sudah melihat setan 3, 4, 5 tahun yang namanya indigo, itu sampai besar, dia udah terbiasa dengan setan. Jadi itu bukan karunia. Datang ke pendeta, minta didoakan, minta dilepaskan. Karunia untuk membangun jemaat. Kalau udah gede, membangun jemaatnya di mana juga? Oh, ada setan. Gitu. Enggak ya. Jadi mesti betul-betul membedakan roh. Supaya tahu. Jangan cepat buru-buru. Oh, lihat malaikat. Saya sudah punya pengalaman dengan orang yang lihat setan dan lihat malaikat.
Dan ternyata saya ngomong sama dia, yang kamu lihat sebagai malaikat, ini anak ini dua-dua ngelihat ya, ngelihat setan dan ngelihat malaikat. Kalau jalan siksak, saudara, kasihan, menghindari setan. Ya kalau lihat malaikat, quote unquote ya, dia senyum sekali. Pada akhirnya ketahuan, malaikat yang dilihat itu pun setan. Setan itu pembohong, penipu, jangan tertipu. Tuhan Yesus berkati. Baik Kak, ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya orang yang sudah meninggal dan sudah berada di Firdaus, apakah masih memiliki ingatan bahwa ketika dia masih hidup atau pernah punya anak atau istri? Ya, itu lihat Lazarus dan orang kaya. Dia ingat kok, makanya dia pengen kembali. Betul? Ingat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke. Eh, Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Konsep kebangkitan setelah kematian, apa berarti sama dengan reinkarnasi? Tadi sudah ditanyakan, tapi ini pertanyaannya apakah sama dengan reinkarnasi, Kak Son? Ya, katakan tidak ada reinkarnasi. Orang hidup hanya satu kali dan mati satu kali. Setelah itu kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, Gitu. oke. Boleh tidak, Kak, mendoakan orang mati katanya, Kak? Mendoakan orang mati. Buat apa coba? Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Buat apa coba? Enggak kan dia juga nggak denger ya, Kak? Dengar nggak? Enggak, udah terpisah. Minta kepada Tuhan untuk baik-baikin dia. Enggak. Ya. Gimana? Makanya apa namanya? Banyak orang Kristen salah. Coba, mendinglah kita doain orang-orang yang masih hidup. Ya, kadangkala pertanyaan ini mengingatkan saya, Kak, beberapa waktu yang lalu. Saya mengingatkan satu teman saya, karena kan dia berkata, aduh Ci, saya menyesal katanya. Ketika mama masih ada, saya nggak ngurus, saya jarang ketemu dan sebagainya. Jadi itu sebagai satu penyataan yang mengingatkan saya, dan sampai saat ini saya selalu mengingatkan pada diri sendiri dan saudara-saudara juga teman-teman dekat saya bahwa mari selagi orang tua masih ada, selagi saudara-saudara kita masih ada, kita lakukan yang terbaik buat mereka. Kalau mau kasih karangan bunga, mendingan sekarang kasih karangan bunganya, jangan Iya, nanti beli ngejak mahal-mahal makan untuk nanti sekarang. ditabur Ngejak di. makannya sekarang. Ya betul, kadang-kadang dicuri gitu kan, kadang-kadang dicuri oleh orang-orang yang di sekitar kuburan gitu. Jadi kayaknya udah sia-sia gitu. Jadi selagi masih ada orang tua, ya kalau kita mau kasih sesuatu, kasihlah selagi mereka hidup gitu. Puji Tuhan. Ini semakin banyak pertanyaan, kita akan lanjutkan Ya. lagi. Sebentar, ini ada ininya, ada ayatnya untuk supaya tidak sebentar ya. Saya munculkan di kolom chat ya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya, Mati satu kali, jadi tidak mati. Nanti tanya nih kalau ada reinkarnasi, udah mati berapa kali? ya, Iya, jadi mati satu kali, tenang. Kita tidak akan lahir jadi dogi, tidak jadi kucing, laba-laba. Ya, thank you, thank you. ya. Ini sudah jelas sih ya bahwa tentang reinkarnasi ya Kak, tidak ada ya Kak. Tidak ada reinkarnasi. Ya. Nah, mengapa tubuh kemuliaan Yesus kok masih ada bekas luka? Apa tidak seharusnya sudah sempurna ya? Ada yang perlu dibuktikan kan? Hmm, Ada yang perlu dibuktikan kan? betul. Iya, Thomas, dan bekas luka Yesus itu bekas luka, itu monumen, Yes. monumen kemenangan. Amin. Kalau kita melihat bekas, nanti kalau misalnya kita di surga nih, kita ngomong kayak sebagai kata misalnya, kita bisa lihat nih, kita bisa, oh itu Yesus. Iya toh? Ya. Dia seperti Yesus ngomong, nih aku kerjain buat engkau. Dan nggak bisa ngomong saya sampai. Bekas luka Yesus itu sama seperti kalau tangan kita giniin kan, love, kita ngomong begini, love. Yesus tinggal liatin tangannya. This is love.
Makanya orang bilang Valentine itu coklat lah, bunga mawar. No, salib itu love. Ya. Ya, silakan, silakan. Kemudian ini ada pertanyaan, eh, apakah jenazah orang Kristen diperbolehkan untuk dikremasi? Kalau itu, kalau itu ya sekali lagi nih, itu masuk dalam ranah konseling pastoral. Ya, gereja dengan gereja itu akan beda. Tapi kalau saya sendiri, saya mengizinkan. Kenapa Pak Michael Sony? Saudara jangan bingung dengan dari debu kembali ke debu, bukan dari debu kembali ke abu. Bukan, ya. Tetapi ngomong gini, berapa banyak sih orang Kristen pada zaman Kekaisaran Nero yang dibakar? Kasihan dong mereka, nggak bisa jadi tubuh. Kuasa Tuhan itu sanggup. Tanya sekarang. Ini tanya sama Vivi ini, nggak tanya sama yang nanya nih. Ya. Kuburan di Bandung, ya, kuburan di Bandung. Sekarang dulu nih kuburan yang dekat Pasteur Ya. itu kan kuburan terbesar. Ya. Sekarang udah nggak ada tempat loh. Susah. Iya. Sekarang tanya lihat, kuburan udah balik ke samping kanan kiri, tapi dengan bertambahnya penduduk. Kira-kira makin penuh nggak? Ya, makin sulit. Nanti di masa depan, apalagi Hong Kong, Singapura, kayak gitu, sudah nggak ada tempat. Iya. Nanti kalau kita misalnya anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, ya, udah nggak bisa ngerawat kuburan. Ya. Dan kita tuh hanya tanah sebegitu aja. Jadi masuk akal nggak kalau daripada ngerepotin? Toh kita udah mati nggak ngerasain apa-apa. Nggak perlu kirim-kirim bunga. Kalau kirim bunga katanya Vivi sekarang. Yes. Gitu loh. Jangan bakar-bakar uang buat orang mati. Kalau mau kirim duit sekarang. Amin. Gitu. Ngerti ya? Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu sih kembali ke peraturan sinode. Apa yang dipercaya sinode. Kalau saya sendiri sih nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bilang, waduh, ya gimana gitu. Kayak ibu saya, keluarga saya katakan dikubur. Ya dikubur lah. Dikubur yang 2 lantai. 2 lantai kuburannya. Terus sambil bercanda saya ngomong gini, ini satu available, siapa yang mau segera nyusul, masuk di dalamnya. Saya bilang gitu. Marahlah semua keluarga. Silakan lanjut, Kak Oke. Vivi. Di sini ada dua pertanyaan yang mungkin sama ya, berhubungan. Apakah jika kita meninggal akan saling kenal dengan keluarga semasa hidup? Dan ini juga pertanyaannya, di langit bumi baru itu akan dipertemukan kembali dengan keluarga kita, Kak. Ini dua pertanyaan saya bacakan langsung. Itu nanti di pengajaran berikutnya ya. Kita diberi identitas baru. Diberi identitas baru. Hanya itu aja yang saya bisa harus bicara. Kita diberi identitas baru. Ya. Gitu. Di sini kan tadi Kak Sony juga PR kita ya, Kak. Nanti kita Mm, bahas tentang surga itu seperti apa, mm, neraka itu seperti apa. Jadi ini ada ya. sambungannya setelah pembahasan pada hari ini nanti. Ini Kita ini sesi terakhir ya tahun ini ya. Jadi ya, semoga kita masih bisa tahun depan kita bisa ketemu. Jadi sebenarnya saudara tahu surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. betul. Surga itu di mana, neraka itu di mana. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian, jika seseorang pada saat kematian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah dia sudah pasti masuk ke surga? Ini loh bedanya. Ini loh bedanya gitu loh. Dengan agama lain. Ya, kalau kita pernah dengar ya Bapak Ibu, orang mau meninggal gitu, dia ngomong gini, ayo nyebut, nyebut, nyebut. Ya, kita hargai. Ya, saya ngomong gini nih, ngomong gini nih, ngomong. Saya kasih ilustrasi saja. Ada orang yang sangat kaya di satu kota. Karena kalau saya sebut satu kota tertentu, saudara pasti tahu. Sangat kaya. Seumur hidupnya main perempuan, judi, mukulin orang, mafia. Seumur hidupnya. Untung cucu-cucunya orang-orang baik, tetap kaya. Tapi karena keluarganya terhubung dengan mafia-mafia, maka ya udahlah, bisnisnya juga nyerempet-nyerempet. Dan beberapa cucu-cucunya itu anggota gereja. Sangat kaya. Waktu di rumah sakit, sudah selang-selang sama
monitor-monitor di badannya. Keluarga ngomong begini, kita mau engkong masuk surga. Yuk kita baptis. 87, saudara. 87 tahun umurnya. Hidupnya istri di mana-mana, simpenannya di mana-mana. Mabok lah, mukulin orang, bunuh orang. Dan dipanggillah pendeta. Kami mau baptis engkong. Supaya engkong masuk surga. Dan disewalah satu hotel yang sangat mewah, penthouse. Yang satu malamnya sekitar puluhan juta. Engkong dilepas dari life supportnya sementara didampingi dokter dengan perawat dibawa masuk ke ini apa namanya ke penthouse ini dengan pengawalan ketat tanpa ketahuan tamu hotel yang lain. Begitu masuk dan pendetanya baptis. Begitu baptis selesai engkong digantikan baju, semuanya tepuk tangan. Engkong sudah jadi milik Tuhan. Engkong ini nggak sadar loh, nggak sadar. 3 jam kemudian engkong meninggal dan euforia gereja-gereja katakan karena orang kaya sekali. Wah, puji Tuhan, engkong ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lupa ya, kalau kita akan diyakini menurut perbuatan. Tidak semudah itu masuk surga. Kalau mudah masuk surga, Yesus nggak perlu mati. Dua di Alkitab hanya ngomong, hanya Yesus sama Rasul Paulus berani ikuti teladanku. Sampai di sini, nangkep ya. Makanya kita ada orang misalnya jualan itu ketabrak, bro, nyebut Yesus, nyebut Yesus. Masih masuk surga? Enggak. Kita lihat hidup. Ya. Jadi jangan berharap nanti pikir nih, Vivi sudah berjuang seumur hidupnya untuk menjadi seperti Yesus. Ada orang yang baru kemarin, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal udah mau mati gitu karena kepepet nih. Udah dia mau mati, dia terima Yesus dah. Terus Vivi disamain dengan orang itu. Fair nggak? Enggak. Enggak, ya sudah, itu jawaban. Jadi jangan kegeeran, langsung ngomong, udah deh pasti dia sedang bersama-sama dengan Bapa. Enggak, saudara. Itu pendeta-pendeta terkenal datang itu ke pemakamannya dia. Tapi kalau pendeta terkenal datang ke pemakamannya dia, apa dia masuk surga? Yang penting bukan siapa yang nganter kita masuk ke liang lahat, tapi siapa yang jemput kita di kekekalan nanti. Luar biasa, Kak. Ini Luar biasa, Kak. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan kita ya, Kak. Hari itu ini satu-satunya. semuanya diingatkan dan semuanya harus berjuang. Karena keselamatan saya percaya adalah satu titik tapi satu proses untuk kita kerjakan ya, Kak. Ya. Ya. Mungkin itu pertanyaannya dan beberapa itu pertanyaannya sama. Dan oh iya, satu lagi Kak, yang terakhir. Kan kebanyakan dari kita yang bertobat itu suka ada dapat mimpi, ada tiba-tiba dapat apa? Kayak lihat sinar. Kemudian seperti beberapa waktu yang lalu ada satu konseli saya, dia dari agama Muslim, dan ketika dia sholat, dia mendengar suara bahwa akulah jalan keselamatan dan hidup. Itu padahal dia nggak pernah baca Alkitab kan Kak, tapi dia mendengar itu dan akhirnya bertobat. Nah itu bisa diceritakan Kak, ini ada beberapa pertanyaan juga. Bisa, bisa. Kalau untuk orang-orang yang seperti itu bisa. Karena mereka tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah datang gereja, bisa terjadi secara supranatural. Tapi kita ini, orang Kristen, sudah ada Alkitab kok. Kalau kita nggak buka, kita celaka. Gitu. Oh iya, tanya Vivi, apakah yang dalam kolom chat pertanyaan di situ dibacakan atau tidak? Boleh Kak, ini Iya, di sini juga udah banyak ya. iya. Jadi itu Apakah terakhir. orang, sebentar saya baca dulu, Dari Rocks Korea itu ada Fanny Wong di sebentar. atas.
di Saya sih ngelihatnya dari situ. Nggak tahu yang di atas ada nggak ada. Oh, nggak ada. Ada sih. Oh, mohon maaf Kak di sini ya. Iya. Katanya orang yang meninggal bisa diinjili dan terima Tuhan Yesus. Wah, kata Yesus itu ketika Yesus turun ke alam maut itu bukan menginjili. Bahasa aslinya bukan menginjili, tapi memproklamasikan. Di Bandung dulu ada ajaran bisa ya menginjili orang mati. Tetapi kalau orang mati sudah pergi ke satu tempat dan tidak bisa keluar lagi, yang datang siapa? Iblis. Ya udah, nyamar. Ya, Betul. itu. Silakan lanjut. Nggak Eh, bisa. Kita hanya tadi kan sudah saya kasih ayatnya. Sama seperti manusia tetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu, nah itu loh saudara, dihakimi. Gak bisa datang, udah hidupnya nggak karu-karuan, selalu tuh mati. Ntar aja, gue kalau udah mati baru terima Yesus gitu loh. Dipanggil, dipanggil. Maaf kalau namanya salah. Tommy, Tommy, sini. Ya, mau terima Yesus. Ya, itu sih bodoh buat iya. saya. Maaf. Nah, di sini dari Lindawati ya. Jika hamil di usia 4 sampai 8 minggu, apakah janin sudah ada roh? Jika di usia itu janin meninggal, rohnya kemana? Terima kasih. Ini loh hebatnya Alkitab. Waktu sperma ketemu dengan ovum, jadi zigot. Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan roh. Di Mazmur dikatakan Tuhan menemui. Kalau kepercayaan yang lain, 3 bulan itu belum jadi manusia. Daging bisa dikorbanin, bisa digugurin. Tapi orang-orang muda dengar. Sperma ketemu dengan ovum. Jadi zigot. Belum ada matanya, belum ada macam-macam. Tuhan sudah ciptakan. Nah kalau saat itu dia mati, yang tanya mikir, dihakimi menurut apa Vivi? Kalau kalau belum apa maksudnya Kalau 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 kita akan perbuatan, dihakimi menurut apa? kalau kita dihakimi menurut perbuatan Perbuatan, toh. Nah, kalau anak bayi udah bisa bohong gitu, belum. ya udah masuk mana ya jelas. Nah, kalau ngikutin iman papa mamanya kan kasihan kalau mamanya pemabuk, apa mamanya maaf, mamanya pelacur, papanya preman. Hmm. Dia bisa teriak di depan bapak, salah gue apa? Gue nggak pernah. Ngerti ya? Sampai di sini ya. Sama dengan ini Kak, ada apa? Tadi kan bayi ya. Sekarang Ya, bagaimana dengan kematian anak yang berusia 14 tahun? ya. Percaya Yesus tapi kehidupan rohaninya masih bertumbuh, masih belajar mengenal Tuhan. Apakah diperlakukan sama? Semua sama, semua sama. Tetapi untuk mereka yang melayani Tuhan, terutama para hamba Tuhan, kita dihakimi lebih daripada orang-orang biasa, Hmm, kata Alkitab. ya. Jadi jangan kegeeran, oh kita udah bawa firman Tuhan, kita pasti dapat kemudahan. Ya, dikatakan apa? Wah, kita bilang, hidupnya nih nipu kan. Vivi kan pelayanan di gereja, tahu toh ada hamba-hamba Tuhan yang melayani tanpa persiapan, Ya, worship leader yang hidupnya ancur-ancuran, kan tahu kan. ya, Terus, betul. wah gue pasti masuk surga. Kenapa? Gue punya orang dalam. Gue punya orang dalam. Tetap harus diperjuangkan ya, Kak. Iya, Tadi saya sempat ini loh, ketika Kak Sony bilang kalau saya mencintai istri saya, Kak Ane, ya. maka saya tidak akan pernah menyakiti hatinya. Pikiran dan Ya, perasaannya dia ya nggak mau betul. saya. Mm-mm. Saya juga diingatkan ini dan saya harus merenungkan ini setiap hari bahwa ketika saya mencintai Tuhan Yesus, artinya saya harus berjuang untuk tetap tidak pernah untuk menyakiti hatinya Tuhan. Demikian juga sama Bapak Ibu Saudara yang hadir ya saat ini. Nah, kemudian ada pertanyaan juga banyak ya Kak, nggak apa-apa ya Kak. Banyak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apakah kita sudah apakah kita yang sudah meninggal bisa melihat orang yang hidup di dunia? Kan tadi sudah saya katakan, sudah terputus. Lazarus dan orang kaya itu berusaha untuk menolong orang sebenarnya baik loh, tapi penyesalan kan belakangan.
Ya. Jadi baik kan belakangan. Udah nggak bisa. Jadi kalau kita ini seringkali yang kadang-kala suka yang hati kita biru ngomong, mama, mama lihat aku ya, gitu. Nggak usah gitu loh, nggak usah gitu. Yusuf di Alkitab, menurut tradisi ya. Ya. Yusuf itu waktu dijual oleh saudara-saudaranya, dia dimasukin kereta budak, ya. Dia itu sempat lepas, menurut tradisi, cerita tradisi, dia lari ke makamnya mamanya, Rahel. Terus dia teriak, ya, dia teriak. Itu di Migdal Eder, di Bethlehem. Dia teriak, mama, ini aku anakmu. Aku menderita, mama. Mama aku menderita. Itu cerita sedih. Mamanya nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Jadi kalau kita daripada kita teriak ke mama yang sudah meninggal, ke papa yang sudah meninggal, kita teriak ke Tuhan. Amin. Pasti ada responnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kemudian dari Rose Korea ya. Mm. Shalom, mau tanya apakah memanggil arwah orang yang sudah meninggal itu termasuk witchcraft? Sudah Ini jelas adalah kan? witchcraft tingkat berapa? Saya rasa udah nggak perlu tingkat-tingkatan. Witchcraft saja sudah selesai. Hmm. Ya, harusnya tanya gini. Ya, harusnya tanyanya begini kalau buat saya nih, Fanny Wong. Harusnya tanyanya seperti ini. Sudah mendukakan Roh Kudus atau sudah menghujat Roh Kudus? Karena kalau hati nurani kita bolak-balik diingatkan dan kita tidak mau sadar, itu rangkaian dari mendukakan Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus. Gitu. Ini banyak yang ini hanya videonya hanya beberapa orang yang nyalain. Nanya kalau nyalain saya bisa lihat wajah saudara dan bisa masih bingung ya atau enggak. Soalnya wajah saudara yang udah nyalain mukanya begini semua nih. Ah, Gitu. boleh yang tersisa sekarang boleh nyalain videonya biar Kak Sony bisa melihat semuanya Nah, mengerti atau tidak. iya, soalnya kalau wajah bingung, wajah nggak ngerti kan, nggak, Soalnya kita nah, lagi belajar wajahnya ya. begini semua nih. Iya, Nah, puji wajah, Tuhan wajah ya. cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak gini, kenapa mau disembunyikan sih? Iya, iya, iya. Ya, luar biasa. Ya, lanjut, lanjut, masih ada lagi. Nah, apakah orang yang sudah berbuat dosa kemudian bertobat bisa masuk surga? Kan, barusan saya ngomong, taraf mendukakan Roh Kudus dulu. Kalau hati kita masih, aduh, gue salah. Kita masih gelisah, aduh, nggak berkenan. Aduh, aduh, gitu loh. Tapi kalau sampai menghujat Roh Kudus sampai pada posisi Roh Kudus sudah ngingetin dan kita tidak bergeming. Ya. Dan kita punya potensi untuk itu, sudah. Jadi omongin, lu salah, nggak apa-apa Tuhan. Lu salah. Lama-lama diem. Saya ambil contoh aja. Kemarin saya mimpin retreat di di gunung. Dan waktu itu saya tanya, mami kalau marah, mami kalian kalau marah, pada puncak yang tertinggi, masih ngelempar sandal? Enggak. Ngapain? Diem. Iya. Ya, kalau diem itu neraka buat anak-anak. Ah, mau makan, mau berangkat ke sekolah, Hmm. kalau Roh Kudus sudah diem, aduh. Jangan sampai ya, Kak. Kalau kita udah buat salah dan kita profesional nipu di Surabaya barusan ada kasus kasus scam wah ratusan miliar. Ya, kayak gitulah. Dan Tuhan sudah diem. Makanya di media sosial saya katakan gini, ya, berbuat dosa itu keputusan, bukan kilaf, Hmm. bukan kekilafan. Tuhan ampuni aku kilaf. Enggak kok, niat kok. Udah dipersiapkan kok. Yang disalahin setan. Ini setan nih gara-gara. Setannya ngomong, oh, jatuh gue. Kan gitu. Ya. Ngutang nggak bayar gitu kan juga gitu. Keputusan saudara loh. Saya kayaknya nggak bayar. Ah, jangan. Nah. Kalian sadar punya utang. Tapi keputusan kalian itu tidak membayar. Oke, Ya. lanjut. Gitu. Pertanyaan dari Pak Jeffrey sepertinya sudah dijawab tadi ya, Kak. Iya, Tentang sering meminta anak-anak berkunjung ke makam leluhur, iya.
terus itu apakah itu murtad, terus kita ngobrol di satu arah di makam juga tadi sudah dijawab ya. Kita lanjut. Saya pernah mengalami hilang nafas. Kata dokter, saya bertemu sosok yang bersinar dan sangat silau. Saya ditunjukkan kejadian yang saya tidak mengerti dan ternyata kejadian itu sekarang terjadi sekarang. Siapa sosok yang saya temui, Kak? Karena saya nggak ada di sampingnya. Jadi saya nggak tahu itu siapa. Jangan marah sama saya. Tapi kalau jeli tadi paparan saya, semuanya rata-rata masuk lorong. Semua rata-rata ketemu dengan makhluk agung. Saya Kristen. Saya yakin itu Yesus. Amin. Saya nggak tahu, ya saya nggak tahu ya. Ya, ada orang yang, wah saya dibawa ke neraka. Pernah dengar kan kesaksian itu? Hmm. Saya lihat tuh manusia disiksa sama iblis. Alkitab nggak ngomong gitu ya. Iya. Ya, nanti nggak abad pertama itu Alkitab ditulis. Itu rasul-rasul hebat nulis. Rasul Paulus nulis hebat. Ya, Yesus mati di atas kayu salib. Suatu abad 6, abad 7 ada yang teriak. Yesus nggak mati di atas kayu salib. Lucu kan? Lu abad 6, abad 7 teriak. Saksi mata, abad pertama nulis Yesus bangkit. Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Abad 6, abad 7 ada yang teriak. Yesus gak bangkit, Yesus gak disalib. Mana yang saudara percaya? Makanya baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya. Gitu loh. Ya, misal nih, Vivi punya papa nih. Kenal papa banget gitu. Wah, ini satu rumah sama papa semua, besar sama papa. Tiba-tiba ada orang ngomong gini, Vivi ini papanya bule loh. Dulu asalnya sana itu di Atlanta. Dulu hijrah ke Indonesia, ya. Dan wah, Vivi akan ngomong, lu nggak pernah hidup sama papa gue tuh papa bukan bule tahu. Gitu. Itu Vivi yang lain. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ini ada dari Susanti. Susanti bertanya, Pak, saya kerja di rumah duka. Ya, Banyak agama yang masuk ke sini dan banyak aturan-aturan yang saya sampaikan. ya. Misal untuk beragama Buddha, menggunakan mutiara. Nanti di sana bisa melihat, mendengar, dan lain-lain. Apakah saya berdosa ketika saya menjelaskan hal itu kepada keluarga yang meninggal? Ya, kepercayaannya beda ya. Kepercayaannya beda. Nggak usah diingetin. Karena kenapa? Lagi berduka, nggak usah diingetin. Kalau sudah nggak berduka, kalau mereka tanya baru. Ya, kan ada toh orang taruh mutiara, taruh di mulut apa, ada kepercayaan malah di keningnya sebelum peti ditutup dikasih mata uang, dikasih apa koin emas supaya tuker nanti ya kalau ketemu malaikat di sana dituker supaya bisa diantar masuk ke surga. Setelah itu ratusan tahun kemudian petinya diketemukan, koinnya masih nempel. Hmm, betul. Iya tuh, makanya nggak usah macam-macam. Makanya lihat ya, yang saya cukup ketawa adalah orang Kristen kalau mati, Alkitab yang nggak pernah dibaca oleh almarhum, ikut dibawakan. Hmm, Maksudnya apa coba? ya. Itu vouchernya kayak Coldplay ya. Coldplay yang barusan di Jakarta kan ada pre-tiket ya, ditukar di sana. Nah, saudara pikir itu tiket, tiket vouchernya untuk ditukerin. Wah, ngeri. Alkitab itu dibaca semasa masih hidup. Hmm, Itu pakaian lah semua ditaruh di dalam. Gue ganti. hmm, Saudara maaf ya kalau tersinggung ya. ya, Kalau tersinggung mohon maaf. Kita melakukan hal yang nggak perlu. Mencintai itu semasa masih hidup. betul. Ya, mencintai. Perjuangkan. Mati-matian cintai dia. Cintai pasanganmu. Cintai anak-anakmu. Amin. Cintai orang tuamu. Ya, Puji ya, Tuhan. Puji Tuhan, Kak. Mungkin ini itu. pertanyaan-pertanyaannya mirip-mirip ya seperti tadi ya. Ada Ya, apakah kita bertobat perbuatan dosa lama kita masih diingat Tuhan saat penghakiman? Tentunya kita percaya ketika kita bertobat, saya akan percaya Tuhan mengampuni kita ya, Kak. Ini ya. juga pertanyaannya mungkin sama ya. Saya mau Ada pertanyaan bagus dari Priscilla Gebi itu bagus. Jika pada proses, ya,
Telur dan sperma itu sudah disatukan, namun Nah, kemudian yang dipilih. ya. Itu pembuahan di luar ya. Pembuahan di luar ada pembahasan khususnya ya, Priscilla. Rata-rata dokter Kristen, dokter Katolik, dia tidak mau bunuh. Ya, ini istilah bunuh. Makanya aborsi itu bahasa Latinnya bagus. Abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus criminalis. Kata-kata kriminalis ya. Nah, pembuahan di luar, saya punya teman yang berapa ya, 9 tahun nggak punya anak. Terus pakai pembuahan di luar. Dokternya Kristen bilang, nanti ya saya buatin satu yang saya akan masukkan dan satu cadangan. Jangan suruh saya buang satunya. Kalau enggak, kita putus sekarang. Mau. Waktu dimasukkan, dokter bilang, ini anaknya kembar tiga. Kembar tiga, serius saudara. Kembar tiga. Ketika kembar tiga, ya, ketika kembar tahun ke-10, dan mereka menikah 9 tahun, tidak punya anak. Tahun ke-10 mereka punya anak tiga. Terus dokternya bilang kemudian, kalau udah siap, kita masukkan lagi. Dan tahu Vivi, anaknya kembar tiga lagi. Jadi tahun ke-12, punya anak mana? 6. Ya, itu Gaby ya. Jadi, apakah itu membunuh? Ya, ini etika moral, ya, etika. Kalau saya dikatakan, kalau udah diketemukan, Tuhan menciptakan roh. Makanya dasar itu dokter-dokter Kristen memutuskan untuk tidak membuangnya. Rata-rata hanya membuat dua. Maaf kalau ada dokter yang lebih ahli di sini. Setahu saya hanya konseling konselor dengan istri saya. Jadi saya temu kasus-kasus yang seperti ini. Ya, Ya. saya bahkan pernah kasus ketemu punya dua kelamin loh, Vivi. Maaf ya ngomongnya apa adanya. Penis di atas, vagina di bawah, dua-dua. Ya. Bayangkan seperti itu. Wah, tapi itu hasil akhirnya luar biasa. Dia nangis, dia bisa bilang, how great is our God. Hebat. Banyak misteri ya, saudara. Lanjut yuk. Ya. Di sini saya coba lihat di link Slido apakah ada yang bertanya lagi ya, Kak? Ya. Eh, sebentar. Kenapa ada satu gereja mendoakan orang-orang mati, Pak? Mengapa beda ajaran orang pengikut Yesus Kristus? Padahal di Alkitab ada isinya. Gereja mana ya mendoakan orang mati? Rata-rata enggak ada gereja yang ngajarin. Saya 38 tahun pelayanan dan 45 tahun jadi Kristen. Setahu saya enggak ada gereja doain orang mati. Setahu saya enggak ada. Mungkin yang beberapa waktu yang lalu ada pendeta besar yang meninggal itu didoakan sampai berhari-hari itu loh. Oh, yang itu. Ah, Ada pendeta besar meninggal, terus ya. itu kepercayaan, aliran itu juga dianggap menyimpang ya. Jadi saya kenal bahkan teman baik saya ketika dia meninggal, ketika meninggal saya apa namanya teman-teman bilang, dia dipanggil Tuhan. Ya saya katakan ikut merasa kehilangan. Kalau saya selalu nulis ikut merasa kehilangan. Pada saat itu, oh iya dikasih ini. Jadi dikasih catatan sama istri saya, ya. Terus pada saat apa namanya, pada saat eh, jenazah dibawa, serangan jantung kan, serangan jantung dibawa ke gerejanya dan semua orang doakan, kasihan loh, itu diminyaki. Karena mereka percaya bahwa jam 12 akan bangkit. Hmm. Saya pun dimarahi ketika ikut merasa kehilangan, ketika saya nulis gitu. Dia belum mati, jangan ngomong negatif. Saya di dalam nama Yesus, saya ditengking, saudara. Saya ngomong, dipanggil Tuhan, sudah dipanggil Tuhan, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sebelumnya saya dapat karena teman saya, harusnya dia operasi dikasih ring jantung, tapi gara-gara ada hamba Tuhan ngomong, kamu dikasih jantung yang baru, itu salah. Dan kemudian istrinya memutuskan untuk diformalin, karena serangan jantung membusuknya lebih cepat. Dia pada saat ketika disuntik formalin, mereka tetap masih berdoa untuk bangkit. Saya berkata, sekalipun bangkit akan keracunan mati, karena kenapa? Formalin itu merusak. Ya. Ya, memang ada nih catatan istri saya, ada gereja, tapi ada misa arwah ya.
Saya rasa kita harus bedakan pengajarannya mereka dengan pengajaran kita. Beda. Untuk misa arwah ya ada keputusan dari kitab Makabe. Sementara kitab Makabe sendiri tidak masuk di kanonnya kita. Ya. Ya, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru buat kita 66 kitab selesai. Ya, Deuterokanonika itu Deutero itu kedua. Ya, kenapa kita tidak ada kitab Makabe? Ya, ya karena memang jelas ya kita cukup dengan 66. Pas lagi baca-baca mengenai apa namanya penulisan Alkitab dan penyusunan kanon. Jadi seperti ini. Tadi saya udah mau ngomong soal misa arwah, tetapi saya tidak mau menyakiti teman-teman yang berkepercayaan itu. Ya, ya. Tapi kalau di kekristenan, di Protestan, di kekristenan itu tidak ada sama sekali. Ya, doakan arwah. Ya, ada sih adat ada dicampur dengan adat. Tetapi itu jelas salah, ya, jelas salah. Makanya ada istilah pengucapan syukur, ya nggak apa-apa sih pengucapan syukur 1000 hari. Tetapi kalau itu say goodbye dengan mami, dengan papi, untuk permanen. Permanennya itu dari napas terakhir, bukan permanen. Nanti 1000 hari masih bisa naik turun. Karena 1000 hari itu nangisnya luar biasa. Karena nganggap bahwa mami udah terputus atau papi udah terputus. Ya. Selamanya. Saya orang daerah ya, saudara. Jadi saya tahu betul adat itu. Ya. Oke, Kak Sony, pertanyaan Ya, terakhir, Kak. Ini ada pertanyaan di Slido. ya. Kalau belum ada neraka tapi Hades penantian, bagaimana dengan ayat di Lukas 16 ayat yang ke-24? Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, yang mau ditanyakan? Nah, apakah saat itu sudah disiksa? Ya kan saya katakan tadi, ya, Hades yang tidak nyaman itu tiruannya neraka, tapi belum neraka. Contoh seperti pejabat-pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK dimasukkan gedung bundar. Sudah pakai pakaian tahanan KPK. Sudah ditahan di penjara KPK. Sudah diadili belum? Belum. Belum. Setelah diadili, masuk penjara beneran. Itu loh. Tapi ini kalau misalnya belum diadili aja udah sangat kesakitan, artinya kita harus berjuang ya, Kak. Berjuang untuk tetap Iya, ada dalam roda kebenaran. iya. Biasa. Luar Ya, biasa, jadi Kak Sony. kisah Lazarus itu dan orang kaya adalah figuratif ya, itu perumpamaan. Iya. Itu sebenarnya satu lagi ya, boleh satu lagi. Ini ada dari Pak Irwan. Pak izin bertanya, waktu Yesus mati kayu salib, ia menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Yang mana kita tahu bahwa Bapa ada di surga, ya. Nah ini Pak Irwan mesti pendalaman lagi ini. Lalu Yesus menjanjikan penjahat yang disalib, yang sebelah salibnya akan bersama-sama dengan hari ini juga di Firdaus. Bapak udah nyebut salah, udah menyebut yang berbeda loh. Satunya di surga, satunya di Firdaus loh. Dari situ aja udah beda. Ya, tadi udah saya jelaskan ya. Ya, dikatakan artinya Firdaus itu bisa diartikan sebagai surga. Jadi saudara mesti berpikir, baca lagi apa yang saya paparkan. Ya, belum surga, makanya tempat tinggalnya di mana dulu gitu loh. Ya, nah, itu aja deh karena panjang ini. Saya pikir saya selesai. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak Son untuk pemaparan hari ini, untuk pelajaran yang begitu luar biasa mengingatkan setiap kita untuk tetap berjuang untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan.